Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Proto, balik lagi dengan Proto episode 4 sama aku Romi Masuri, Sobat Gembro kamu kali ini. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Kuliahnya aman kan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini aku nggak cuma mau nyapa teman-teman mahasiswa aja nih teman-teman, tapi juga adik-adik calon mahasiswa baru promosi kesehatan. Buat teman-teman mahasiswa Promkes ataupun adik-adik calon mahasiswa baru, khususnya di program studi sarjana terapan promosi kesehatan, pernah nggak sih mikir kayak gini? Promkes tuh ngapain aja atau nanti kerjanya jadi apa gitu? Atau mungkin kalian sendiri yang bertanya-tanya soal itu nih teman-teman. Nah, di episode kali ini kita punya topik yang spesial sekali karena kita bakal ngobrol langsung dengan Ketua Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, Ibu Ida, Dr. Farida Halis, SKP MPD. Selamat pagi Ibu Ida. Selamat pagi Mas Rob. Baik, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya buat Sobat Pronto kali ini Ibu. Di tengah kepadatan yang luar biasa ini, jadi Ibu deh. Baik, hari ini Ibu kita akan membahas tentang jurusan Promkes nih. Seperti tadi, banyak teman-teman yang mungkin masih penasaran Ibu, Promkes itu apa, ngapain apa, mungkin seperti ibu-ibu. Kemudian peluang karirnya dan jenjang lanjut studinya tuh seperti apa, mungkin begitu Ibu. Nah, kita sudah pernah membuka sesi pertanyaan di Instagram HNP Ibu. Jadi teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya di situ Ibu. Ya apa saja mungkin ya ingin diketahui Baik. di jurusan kita. Baik, mungkin ada beberapa yang sudah tersampaikan melalui Instagram tersebut. Seperti ada pertanyaan tentang sistem penerimaan Ibu. Nah, ada pertanyaan tentang bagaimana sih Ibu sistem penerimaan mahasiswa baru di Prodi Promkes, termasuk jalur masuk dan kriteria seleksinya. Ini kan Promkes ini kan cukup banyak yang dicari ya Ibu, sehingga mungkin bingung nih jalur masuk dan kriterianya apa saja Ibu. Oke, saya coba jelaskan deh para mahasiswa dan calon mahasiswa untuk jurusan promosi kesehatan bahwa jalur masuk khususnya di Poltekkes Kemenkes Malang itu kan di bawah naungan Kemenkes ya. Ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur sistem penerimaan mahasiswa baru atau dikenal dengan SPMB, itu ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur prestasi, itu ya Mas Robi ya. Jalur prestasi itu adalah gimana jalur tanpa tes tulis ya, jadi hanya berdasarkan nilai raport dan prestasi mahasiswa selama dia punya di bangku SLK-nya. Dan jalur prestasi itu dikatakan di sana adalah nilai apabila teman-teman calon mahasiswa nanti punya nilai rata-rata dengan perlu, kemudian ada prestasi-prestasi yang dipunyai selama mahasiswa. Nah, itu bisa mengikuti di jalur penerimaan mahasiswa baru untuk jalur prestasi. Oke. Setelah diseleksi, kemudian nanti akan kita tukar kelulusan dan dilanjutkan dengan tes kesehatan. Kemudian yang jalur kedua itu adalah jalur SPMB bersama nasional. Jadi seluruh Poltekkes Kemenkes nasional yang ada 13 Poltekkes di Indonesia itu secara bersama-sama secara tertulis. Dan dari pusat seperti juga SPMB perguruan tinggi yang lain ya. Itu jalur bersama, tes tulis dan kemudian akan diumumkan secara bersama dan dilanjutkan dengan tingkat tes kesehatan di Poltekkesnya masing-masing. Dan jalur yang ketiga itu adalah jalur mandiri yang sekarang sudah dibuka ini untuk para calon mahasiswa. Ini sudah dibuka sekarang adalah jalur mandiri. Mandiri jadi Di mana jalur mandiri ini berdasarkan tes tulis, kemudian nanti dilanjutkan dengan kalau sudah lulus dilanjutkan dengan tes kesehatan. Ya, jadi ada 3 jalur. Mungkin yang saat ini belum sempat mendapat informasi untuk jalur prestasi maupun jalur tes bersama. Yang nasional sekarang ada mandiri. berarti masih dibuka ya Ibu? Masih dibuka baru Senin kemarin ya dibuka. Itu mandiri ya.
Nah, untuk lengkapnya bisa lihat di website Poltekkes kita, gitu ya. Poltekkes Malang, .ac.id. Oke, ingatan. Jadi ada 3 jalur nih teman-teman, prestasi, SPMB nasional dan juga mandiri. Betul nih Ibu. Jadi gitu adik-adik. Yang pengen daftar di Prokes coba aja ngisinya. Dan ya masih ada kesempatan ini di jalur mandiri. Ya silakan saja. Mungkin presentasinya berbeda ya, mungkin lebih sedikit ya. Jadi kalau kita menerima di jalur prestasi itu adalah 30%, kemudian di jalur tes bersama itu 50%, nah di jalur mandiri sisanya 2%. Jadi masih ada peluang yang belum mendaftar ya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman juga pengen tahu nih Ibu tentang pengalaman dan juga persiapan sebagai mahasiswa sarjana terapan promosi kesehatan. Nah, keunggulan dari mahasiswa sarjana terapan promosi kesehatan dibanding jurusan lain yang sama seperti kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal teori dari praktik itu seperti apa Ibu? Oke ya, jadi memang untuk program atau program studi kita ya, terutama di jurusan promosi kesehatan, program studi promosi kesehatan itu salah satu kelebihannya adalah jenjangnya S1. Ya, jadi jenjangnya S1 setara dengan sarjana, ya sarjana kesehatan masyarakat, tapi di sini sarjana kesehatan. Kelebihannya itu kita lebih dengan prodi yang lain ya, dengan apakah itu prodi dana, keperawatan yang ada di Poltekkes itu perbedaannya adalah kita lebih luas Mas Lobi, lapangan pekerjaannya, tempat prakteknya gitu ya. Kita lebih luas dan bidang ilmunya kita juga bervariasi gitu ya. Karena kita mempelajari tentang bagaimana sih perilaku individu, keluarga, masyarakat, kemudian khususnya dalam upaya promosi dan preventif. Bagaimana kita memberikan fungsi edukasi dan bagaimana kita melakukan upaya pencegahan supaya tidak menjadi gangguan yang lebih lanjut gitu ya. Nah, itulah variasi, jadi kita lebih banyak variasi bidang keilmuannya, lahan tempat prakteknya, berarti nanti mungkin jenjang karirnya ya. Itu mungkin ya, yang membedakan kita dengan jurusan yang lain gitu ya, di bawah Kemenkes setara dengan S1, yaitu sarjana fungsi kesehatan. Jadi gitu teman-teman, jadi kita itu memiliki jenjang karir yang lebih luas nih ya. Kemudian kita juga sudah setara dengan S1 gitu Bu. Jadi jangan khawatir nih teman-teman. Kalau mau nyari kerja lulusan Prokes itu insya Allah lebih antar ya. Insya Allah di bawah Insya Allah. Baik Ibu. Nah, sebagai mahasiswa promosi kesehatan, kita kan perlu Ibu untuk menyiapkan segala sesuatu supaya kita bisa bersaing di dunia pekerjaan yang baik Ibu. Kira-kira bekal apa Ibu yang akan diberikan kepada kami mahasiswa promosi kesehatan agar kami bisa bersaing di dunia kerja yang luas sekali Ibu? Oke, jadi seperti disampaikan tadi bahwa kita akan menjadi lulusan untuk promosi kesehatan itu akan menjadi seorang promotor ya, promotor kesehatan, di mana di sini sebagai promotor itu dia akan memberikan suatu informasi, promosi tentang masalah-masalah atau program-program kesehatan di Indonesia. Sehingga untuk itu semua perlu dibekali satu mahasiswa bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Melalui public speaking, bagaimana menghadapi individu, keluarga, maupun masyarakat. Kemudian juga dibekali dengan kemampuan untuk membuat media ya. Media itu sebagai salah satu alat untuk menyampaikan informasi, memberikan promosi. Nah, gimana di sini ada beberapa mata kuliah untuk media itu, mulai dari pengantar media promosi kesehatan, perancangan, bahkan sampai mengembangkan. Dan juga mempunyai lab yang sangat mendukung mahasiswa untuk membuat suatu media yang canggih ya, baik media itu media tradisional, media poster, video, bahkan sekarang ini yang lagi marah adalah media-media yang digunakan melalui Instagram, TikTok, bahkan seperti podcast saat ini ya. Nah, ini termasuk lab kita ini yang untuk mendukung mahasiswa bagaimana mempromosikan tentang program-program kesehatan yang ada.
Baik, ternyata teman-teman banyak sekali hal yang bisa diberikan bekal kita untuk menjadi seorang promotor kesehatan tuh banyak sekali teman-teman. Jadi tidak usah khawatir kalau mau coba menjadi mahasiswa prokes, boleh dicoba saja di pasti seru sekali. Nah, Ibu Ida berbicara tentang media, public speaking, komunikasi, itu kan harus ada penyokongnya Ibu. Kehidupan kuliah di promosi kesehatan termasuk karakteristik mata kuliah dan kegiatan lapangannya kalau sebagai seorang prokes itu apa kira-kira Ibu? Ya, jadi selain dibekali dengan beberapa teori Oke. untuk mendukung kita sebagai seorang perawat kesehatan, juga kita diterjunkan langsung untuk mengaplikasikan mata kuliah itu di dalam praktek lapangan. Di mana yang pertama adalah satu praktek lapangan di puskesmas yang meliputi seluruh puskesmas kota dan kabupaten Malang, di mana di sini mahasiswa bisa mengaplikasikan langsung kepada masyarakat ya, baik itu di dalam gedung puskesmas maupun di luar gedung puskesmas. Kemudian juga praktek yang kedua adalah praktek TKIS ya, program promosi kesehatan yang di rumah sakit. Ya, di sini juga kegiatannya cukup banyak. Bagaimana seorang promotor kesehatan itu menyampaikan informasi kesehatan yang ada di rumah sakit di dalam maupun dibuat dengan program-program rumah sakit yang kita di melalui sosial media ya. Saat ini itu yang marak kalau rumah sakit itu melalui Instagram, kemudian melalui TikTok ya, melalui podcast seperti ini itu yang sering dilakukan, dan itu benar-benar tugas seorang promotor kesehatan. Kemudian nanti jika selain praktek di rumah sakit, kita mahasiswa akan melakukan kegiatan makan di tempat-tempat fasilitas kesehatan yang sifatnya umum, bisa di Badan Narkotika, kemudian di pusat kesehatan mental, kemudian ada di BHC ya, kemudian juga ada di dinas-dinas kesehatan. Itu lingkup yang untuk mendukung kompetensi mahasiswa baik mata kuliah secara teori 147 SKS di kampus, dan kemudian didukung di beberapa tempat praktek di puskesmas, rumah sakit maupun di dinas kesehatan dan tempat-tempat kesehatan lain. Lumayan banyak sekali malahan kegiatan-kegiatan di lapangan yang membentuk kompetensi mahasiswa itu banyak sekali ternyata gitu. Dan itu lebih menyenangkan ya. Iya, lebih menyenangkan daripada kita berkutat dengan teorinya saja nih Bu. Nah, kalau tadi kan sudah membicarakan tentang PKL, ada magang juga, bahkan ada magang di tempat umum Ibu. Kira-kira kalau dari Ibu Ida sendiri, kira ada pengalaman menarik tentang magangnya atau PKL-nya mahasiswa ini tidak Ibu? Iya, jadi kebetulan saya ini kalau BKRS itu saya kebetulan membimbing di rumah sakit ya. Oke. Apakah saya membimbing di rumah sakit swasta ya. Nah, di mana rumah sakit swasta itu kan memang perlu promosi ya, promosi yang gimana semakin dia bagus promosinya maka pengunjungnya akan semakin banyak, sehingga mahasiswa promosi kesehatan ini benar-benar bervariasi sekali membuat kegiatan itu. Jadi melalui Instagram rumah sakit, melalui TikTok, kemudian menjadi podcast. Sekarang ini Mas Rofi kan menjadi apa ya? Sebagai podcaster gitu ya. Oh iya. Kadang-kadang juga sebagai narasumber juga. Kemudian kegiatan-kegiatan rumah sakit tidak hanya di dalam, tapi juga di luar. Di luar juga iya. Jadi bagaimana mereka mengadakan kegiatan di SMA, kemudian di tempat-tempat umum, fasilitas umum, di mall. Kan rumah sakit itu perlu mengadakan suatu promosi ya. Nah, disinilah seorang promotor kesehatan itu mempunyai peran yang sangat penting. Kemudian juga saya pernah juga membimbing mahasiswa di BNN ya, Badan Narkotika Nasional, baik di kota maupun Kabupaten Malang. Itu juga kegiatan mereka itu cukup bagus gitu ya. Jadi selain di dalam gedung, mereka juga memberikan layanan tentang informasi bahayanya narkoba di tempat-tempat, biasanya di SMA, di SMA, ataupun di tempat-tempat seperti panti asuhan, kemudian di tempat-tempat apa ya, pengajian gitu ya, remaja-remaja di mana ada kegiatan-kegiatan narkoba atau remaja. Nah, di situ ya. Jadi masuknya ini banyak sekali ya, tadi ada pengajian juga, bahkan SMA, SMP begitu. Jadi memang kami ini dibentuk untuk menyesuaikan segala lingkungannya ya ini ya.
berbagai kelompok masyarakat. Berbagai kelompok masyarakat. Baik, berarti memang pemberdayaannya ini memang luar biasa sekali di promosi kesehatan ini, Ibu ya. Baik, dan juga didukung dengan berbagai mata kuliah dan juga media-media yang tentunya tadi memang sudah disupport oleh pihak kampus sendiri. Ya, jadi kita kan juga sudah punya 10 laboratorium ya. Satu laboratorium. Mungkin nanti adik-adik bisa masuk di websitenya jurusan promosi kesehatan. Khususnya di laboratorium sarana dan prasarana yang akan kita pakai untuk salah satunya ya podcast inilah sebagai tempat laboratorium mahasiswa. Laboratorium kita. Selain ada 9 laboratorium lain ya yang cukup mendukung sehingga nanti bisa dilihat di website jurusan promosi kesehatan. Ya. Ya, luar biasa sekali rekan-rekan sekalian dan adik-adik mahasiswa nih udah tergerak nih, ayo masuk Promkes ya, jangan lupakan kesempatannya, ambil saja kesempatannya nih Ibu. Ya, karena memang tantangannya cukup besar ya. Cukup besar tantangannya ya Ibu. Ya, dan menyenangkan. Ya. Tentu sangat menyenangkan itu teman-teman, apalagi kalau sudah menjadi lulusan mahasiswa Promkes ya Ibu. Nah, Ibu Ida, kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana mahasiswa Promkes dibina untuk bisa bekerja. Kalau mungkin ada mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa lain yang, waduh, saya mau lanjut S2 dulu nih. Setelah lulus dari Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, Itu apakah memungkinkan Ibu? Kalau memang memungkinkan, kira-kira jurusan kami ini kemana Ibu? Ya, jadi memang karena tadi disampaikan bahwa jurusan kita tetap setara dengan S1 ya, di Sarjana Terapan, nanti gelarnya itu adalah SST. Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Nah, itu bisa langsung melanjutkan ke S2 karena kita levelnya sudah S1. S2-nya biasanya S2 Promosi Kesehatan. Ada ya? Ada, seperti dosen-dosen kita ini kan rata-rata juga lulusan S2 Promosi Kesehatan di beberapa perguruan tinggi, bisa di UNER, bisa di UNDI, bisa di UNKS ya, Negeri Solo, kemudian bisa di Jogja dan di UI juga ada. Oh, jadi masih banyak yang bisa terhitung ya Ibu G. Jadi linear ya Mas ya, S1 promosi kesehatan, kemudian sebaiknya dilanjutkan dengan S2 promosi kesehatan. Mantap. Kalau untuk pekerjaan nih Ibu, kira-kira kami sudah berkutat di dalam negeri Ibu. Kalau kami ingin mencoba peruntungan atau mencoba kesempatan yang lebih tinggi, melebarkan sayap kami Ibu, membagaikan Promkes di luar negeri, kira-kira ada nggak sih Bu kesempatan? Iya, peluang dan kesempatan yang mungkin didukung oleh kampus atau mungkin ada mahasiswa alumni dari Promkes yang sudah mendapatkan kesempatan itu Ibu? Iya, untuk alumni kita yang sekarang kan sudah alumni keempat ya, belum ada sih yang bekerja di luar negeri karena kita tahu budaya masyarakat kita ini kan kadang-kadang mahasiswa kepingin ya, tapi orang tua tidak memperbolehkan gitu ya. Jadi sementara ini belum ada, tapi peluang ada karena kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri dan juga ada beberapa job placement ya. Nah, itu nanti kita bisa arahkan ke sana yang akan didukung oleh institusi. Baik, waduh itu tadi adalah jawaban yang luar biasa dari Ibu Ida sebagai kaprodi dari promosi kesehatan nih rekan-rekan sekalian. Banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti jalur masuknya, kemudian kita berbicara juga tentang mata kuliah yang diberikan di promosi kesehatan Ibu. Bahkan kami didukung dengan TKL kegiatan magang, entah itu magang di rumah sakit ataupun di tempat dan juga dengan kualifikasi yang tentunya luar biasa sekali. Teman-teman kalau di kampus juga tidak perlu repot untuk waduh ini saya mau ngapain di kampus selain kuliah, labnya juga tersedia banyak sekali ya Ibu. Untuk mendukung kompetensi. Benar sekali. Dan kalau untuk kerja jangan khawatir, Promkes ini apalagi di Poltekkes Kemenkes Malang di Promkes ini sudah menjalin mitra dengan banyak sekali rumah sakit, puskesmas, bahkan institusi juga nih. Iya, jadi alumni kita yang pertama itu alhamdulillah sudah 100% mereka sudah bekerja. Kemudian rata-rata mereka bekerja di dinas kesehatan, puskesmas, kemudian di
rumah sakit vertikal Kemenkes maupun rumah sakit swasta. Jadi sebagai taruh di puskesmas itu sebagai tenaga promotor kesehatan. Kalau di rumah sakit juga promotor kesehatan di rumah sakit. Kemudian juga tadi disampaikan juga ada di BNE. Kemudian di layanan-layanan kesehatan yang lainnya yang memang dibutuhkan di sana seorang promotor kesehatan untuk menyampaikan program kesehatan yang ada di Kemenkes. Ini adik. Oke, teman-teman dan adik-adik sekalian, sobat Pro Talk, nggak kerasa nih ngobrol bareng Bu Ida tuh rasanya cepat sekali nih Bu. Waduh, saya sampai terlena ngobrol dengan jenengan. Banyak hal yang akhirnya kita tahu nih tentang prodi promosi kesehatan, mulai dari sistem penerimaan, gambaran kuliahnya bagaimana, kemudian peluang kerjanya bagaimana, dan ternyata menjadi mahasiswa prokes itu nggak cuma belajar teori teman-teman, kita juga belajar tentang terjun langsung di lapangan Ibu. Dan asyiknya lagi lulusan prokes ini punya banyak karir, kita bisa merontakan sayangnya aku malah peluangnya banyak sekali Di berbagai fasilitas layanan kesehatan ya khususnya karena memang milik Kemenkes tapi tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat lain ya yang artinya tempat-tempat lain itu seperti dinas kesehatan, badan narkotika, kemudian ada di dinas kesehatan pelabuhan gitu ya, di mana di situ dibutuhkan seorang promotor kesehatan untuk memberikan promosi ya tentang program-program kesehatan. Baik Ibu Ida, dan untuk yang terakhir, kalau dari Ibu Ida kira-kira ada harapan atau mungkin seperti wejangan bagi adik-adik promkes atau mungkin saya sendiri sebagai mahasiswa promkes ini untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dan ke step-step berikutnya ini Ya untuk menjadi profesional ya. Nah seseorang itu kan harus terus mengembangkan ilmu. Khususnya nanti yang berhubungan dengan bidang pekerjaan kita sebagai seorang promotor kesehatan. Jadi perdalam, kuasai bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita menguasai media yang akan kita gunakan sebagai promotor kesehatan, dan bagaimana kita juga belajar tentang bagaimana sih mengetahui perilaku gitu ya, perilaku individu itu sampai dia mau memahami tentang promosi kita, kemudian juga sampai dia mau menerapkan, apalagi sampai ke perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Itu sebetulnya terus memperdalam diri untuk supaya kompetensi kita itu bisa lebih berkembang. Khususnya sekarang kalau ini kan tentang bagaimana kita menggunakan media-media yang sesuai dengan saat ini ya. Bagaimana kita menggunakan AI, bagaimana kita menggunakan Instagram, bagaimana kita menggunakan TikTok gitu ya. Jadi tidak seperti dulu kalau zaman saya itu promosi itu hanya melalui Thread, Google, gitu ya. Sekarang sudah lebih canggih itu. Nah, diharapkan di situ mahasiswa memperdalam sendiri ya. Karena biasanya itu akan mengikuti perkembangan yang sudah ada. Jadi mengaplikasikan teori yang ada dan mencoba lagi membuat terobosan-terobosan yang baru supaya bisa kita teknologi. Baik, terima kasih Ibu Ida. Itu tadi teman-teman wejangan dari Ibu Ida. Semoga selanjutnya kita bisa terus maju dan juga melangkah agar bisa menjadi tenaga promosi kesehatan yang baik dan tentunya berhasil ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya di tengah kesibukan yang depir-pir ini Ibu. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk memberikan informasinya. Termasuk promosinya ya. Dia promosi juga nih Ibu. Sudah masuk nih prokesnya Citayu. Baik, semoga episode kali ini menjawab rasa penasaran rekan-rekan sekalian tentang dunia prokes. Dan mungkin aja nih ini bisa menjadi awal bagi teman-teman untuk mulai tertarik nih. Aduh, aku pengen mendalami prokes lebih lanjut nih. Baik Ibu Ida, kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Sobat Pro Talk, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan sampai sakit, karena kita adalah promosi kesehatan. Kita menjaga teman-teman agar terhindar dari penyakit Ibu. Baik, Pro Talk, stay smart, stay healthy, no stress, just progress. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bye-bye semuanya. Semangat.